Saudara-saudari dalam Kristus, kita semua ingin tahu bagaimana kehidupan dalam dunia roh. Apa kita akan alami sesudah kita pergi dari dunia ini. Memang ada cerita-cerita bahwa roh-roh arwah kembali, entah dalam bentuk apa, bentuk hantu atau bentuk roh lain. Kita semua ingin tahu bagaimana kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Dan kita semua mempunyai harapan dan cita-cita supaya sesudah kehidupan ini kita dapat mengalami damai, sukacita, kebahagiaan. Bacaan-bacaan hari ini mau membantu supaya kita sedikit memahami tentang hal ini. Bacaan pertama diambil dari buku Wahyu. Santo Yohanes yang diasingkan ke Pulau Patmos mendapat penglihatan. Dan dalam bacaan tadi kita dengar dia berkata, "Aku melihat rombongan besar di depan takhta Allah." Rombongan besar, dan dia sebut angka 144.000. Ini angka 12 kali 12 suku Israel, 12 angka sempurna yang dikumpulkan masing-masing 12.000 orang. Berarti seluruh suku Israel, umat Israel yang dipanggil Allah, yang diberikan posisi sebagai umat terpilih, akan berkumpul di depan takhta Allah, dan Allah akan menyelamatkan mereka. Karena mereka sejak dahulu dimeterai, ditandai untuk keselamatan. Tapi Yohanes berkata juga, selain itu aku melihat satu kumpulan besar yang tidak bisa dihitung. Dari semua suku dan bangsa, semua bahasa, seluruh dunia, segala abad dalam sejarah manusia. Inilah orang yang mengikuti anak domba, yaitu Yesus, yang menjadi anggota gereja Allah. Kumpulan itu dikumpulkan di hadapan Allah. Merekalah yang diselamatkan. Dan Santo Yohanes, dia beritahukan bahwa dia dengar dari malaikat, inilah orang yang setia dalam kehidupan, yang menghayati sabda Allah. Mereka yang menjadi pengikut Yesus, yang melaksanakan tugas dan panggilan di kehidupan ini dengan baik-baik, yang hidup sebagai umat Allah. Mereka dikumpulkan di hadapan Allah dan diberikan keselamatan abadi. Dan pada awal bacaan tadi dikatakan, sebelum dunia ini hilang, sebelum waktu berhenti dalam ciptaan ini,
mereka semua diselamatkan untuk kehidupan abadi. Ini bacaan pertama. Dan dalam bacaan Injil, Yesus menjelaskan siapa itu yang akan layak masuk dalam kumpulan besar itu yang diselamatkan. Dan Yesus dengan terus terang 8 kali dia ucapkan, berbahagialah orang yang diselamatkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang baik hati, kata lain. Berbahagialah orang yang mencari kebenaran, bukan mereka menipu, bohong, mencuri, tapi orang yang hidup benar. Berbahagialah orang yang murah hati, artinya orang yang mau mengampuni, mau saling menyelamatkan, saling perhatikan, bukan orang yang tidak peduli. Berbahagialah orang yang suci hati, yang hidup dalam kebaikan Tuhan, yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan, menurut perintah-perintah Allah, menurut cinta kasih. Mereka suci hati. Dan tentang mereka dikatakan, mereka akan melihat Allah. Dan berbahagialah orang yang berdamai, yang hidup dalam hubungan baik, dalam keluarga, dalam lingkungan, perkawinan. Orang yang mencari damai, kebahagiaan bersama, mereka malahan disebut putra-putri Allah. Dan secara khusus juga dikatakan bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mengikuti Yesus, yang menjadi saksi Kristus, bahwa mereka akan menerima ganjaran besar di surga. Dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan siapa itu yang masuk ke dalam kelompok golongan orang yang diselamatkan. Saudara-saudari, Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, dia membuat suatu kesimpulan. Santo Paulus, dia ingat kata-kata Yesus, bahwa Yesus pernah berkata, kehendak Allah adalah supaya tidak ada satu orang pun hilang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus pernah juga berkata, aku ingin supaya semua orang yang percaya padaku tetap bersama dengan aku. Ini kita baca dalam Injil Yohanes. Santo Paulus ingat atas janji Tuhan itu. Dan dia bicara tentang orang yang sudah datang ke dunia abadi. Dia berkata, inilah orang yang menjadi saksi Kristus. Mereka disebut anak-anak Allah, putra-putri Allah. Karena mereka hidup di dunia ini bukan menurut unsur-unsur duniawi, bukan menurut segala iri hati, segala kekerasan, segala kriminalitas, tapi mereka yang berusaha hidup baik, setia sebagai umat Allah, mengikuti Yesus, bahwa mereka lah lepas dari ikatan duniawi yang akan hilang,
yang tetap hanya sementara. Mereka diberikan suatu keadaan abadi yang tidak terbatas waktu dalam kebahagiaan dan persatuan dengan Allah bersama dengan Yesus. Santo Paulus menegaskan, Santo Yohanes melihat mereka semua sebagai anak-anak Allah. Dan inilah tujuan kehidupan kita semua. Saudara-saudari, melihat 3 bacaan hari ini memberikan kepada kita harapan dan hiburan. Karena dengan jelas kita dikatakan bahwa dunia ini menuju ke kehidupan abadi, di mana kita dipanggil menjadi orang kudus juga, seperti mereka yang kita rayakan hari ini. 3 bacaan ini juga mendorong kita untuk hidup setia sebagai umat Allah. Hidup dalam damai, dalam cinta kasih, dalam kemurahan hati. Hidup menurut teladan Yesus. Dan bersama dengan Yesus, seperti dia pernah bilang, memikul salib dan menuju ke keselamatan abadi. Marilah kita berdoa untuk kita masing-masing, untuk keluarga, untuk seluruh umat kita, supaya kita diberikan kekuatan dan rahmat Tuhan. Kita dapat menempuh tantangan, segala kesulitan, segala duka cita di dunia ini dengan penuh harapan menuju ke kebahagiaan abadi di surga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.